Presiden terpilih Prabowo Subianto ini membuat program baru, yaitu Koperasi Merah Putih. Mungkin kalian sudah pernah dengar. Dan nantinya Koperasi Merah Putih ini akan mendapatkan gelontoran anggaran sebesar 3 sampai 5 miliar. Wah, ini ancang-ancangnya sudah sejauh itu. Dan kabarnya akan membuat unit usaha berupa simpan pinjam, buat apotik, dan lain sebagainya. Entahlah. Tapi yang jelas yang menjadi catatan, yang pertama, bagaimana nantinya nasib dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kita tahu bersama bahwa walaupun masih sedikit, tapi paling tidak sudah banyak BUMDes itu yang menghasilkan miliaran, bahkan ratusan hingga miliaran. Seperti di Ponggok ya, Desa Ponggok yang sudah menghasilkan miliaran rupiah. Bahkan sudah menjadi desa mandiri. Dengan PAD dari BUMDes sudah bisa memberikan beasiswa dan lain sebagainya. Lantas bagaimana nanti kemudian kehadiran koperasi ini akan mematikan BUMDes? Saya rasa demikian. Nah, terlepas dari persoalan itu, ada masalah lain soal koperasi. Ini belum berdiri. Koperasi ini kabarnya akan didirikan terakhir bulan 7, yaitu Juli itu harus sudah sudah terbentuk semuanya 80.000 koperasi desa. Dan hari ini kita sudah melihat kekacauan yang nantinya ini akan berdampak negatif. Bisa-bisa bakalan banyak koperasi yang tidak berjalan. Seperti di Jember. Di Jember ini pengurus koperasi kabarnya akan dimonopoli. Dimonopoli oleh ormas, organisasi masyarakat, yang dulunya dia pendukung utama atau relawan Bupati terpilih Muhammad Fawaid. Di berita online Clicks Times itu sudah memberitakan bagaimana ormas ini mengirimkan surat kepada lurah agar sekian nama ini dijadikan pengurus Koperasi Merah Putih. Kalau seperti mekanismenya, maka nantinya ini dampaknya kurang baik. Karena salah satu syarat untuk menjadi pengurus Merah Putih yaitu orang yang paham soal koperasi. Dan syarat yang kedua, tidak ada ikatan keluarga dalam satu kepengurusan. Mungkin itu yang saya tahu ya, selain soal bukan PNS, terus kemudian bukan pejabat desa dan lain sebagainya. Nah, mekanisme untuk membentuk koperasi ini melalui Musdes, Musyawarah Desa. Dan yang namanya Musdes pasti pimpinannya adalah BPD. Jadi di setingkat desa itu ada namanya BPD yang nantinya akan menyelenggarakan Musdes, kemudian dilemparkan kepada masyarakat siapa yang sekiranya punya kapasitas untuk menjadi pengurus, kemudian disetujui bersama. Nah, cuman kondisinya di Jember itu berbeda. Jadi hampir ya kemungkinan besar semua desa dan kelurahan ini akan dimonopoli oleh relawan Bupati Jember, yaitu dari LSN. Dan ya, ini juga saya tampilkan surat dari salah satu PAC LSN yang dia meminta agar mengukuhkan sekian nama untuk menjadi pengurus Kopdes Merah Putih.
Saya pikir ini sudah menyalahi mekanisme pembentukan pengurus yang seharusnya melalui Musdes ya. Tiba-tiba kemudian di kelurahan disodorkan nama bahwa pengurusnya itu. Nah, ini kan publik tidak tahu apakah pengurus ini punya kapasitas, punya pengetahuan yang memadai soal Koperasi Merah Putih. Kalau tidak, wah ini berbahaya. Jangan sampai kemudian anggaran yang begitu besar untuk Koperasi Merah Putih ya dijadikan bancaan, bukan justru meningkatkan perekonomian di desa, tapi malah buntung. Ini yang perlu diwaspadai. Jadi saya pikir pemerintah perlu mengawasi, semua pihak perlu mengawasi agar kemudian mulai dari sejak pendirian, mekanisme pendirian, proses pendiriannya itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kabarnya Kopdes Merah Putih ini akan menghabiskan anggaran APBN 400 triliun. Wah, itu bukan anggaran yang kecil, tapi sangat besar dengan kondisi APBN saat ini yang mengalami defisit karena persoalan korteks yang masih belum tuntas ya, atau aplikasi terbaru dari pajak sehingga mengalami defisit anggaran. Kira-kira demikian. Kalau kemudian ini gagal, proyek gagal, wah ini kacau ini. Maka menjadi mubazir anggaran sebesar itu yang digelontorkan oleh negara. Kenapa kok kemudian tidak memanfaatkan yang sudah ada, BUMDes? Misalkan BUMDes yang sudah maju tinggal disuntik anggaran, ditambah anggaran, terus kemudian BUMDes yang sudah mati direvitalisasi dan kemudian diperketat aturannya, mekanismenya dan sebagainya agar kemudian BUMDes ini hidup. Justru presiden memilih koperasi, entah apa yang menjadi pertimbangan gitu loh, kenapa harus koperasi. Dulu kita punya KUD, Koperasi Unit Desa, itu kayaknya itu ada di setiap desa, tapi sudah tidak ada jejaknya, sudah habis, hilang ya. Mungkin karena sejak awal didirikan dengan ngawur ya, sehingga sampai hari ini ya kosong, tidak ada jejaknya, habis punah gitu ya. Nah, jangan kemudian Koperasi Merah Putih ini akan bernasib sama, bukan justru meningkatkan ekonomi desa, justru negara buntung dengan menggelontorkan anggaran sebesar itu. Nah, kita sebagai warga desa tentunya menginginkan ekonomi di desa itu bangkit, sebagaimana ya mungkin visi misinya bagus ya, cita-citanya baik, agar hasil pertanian itu nanti terserap lewat koperasi desa. Terus pembelian pupuk itu juga di koperasi desa, Koperasi Merah Putih. Kalau cita-citanya baik, tapi kalau kemudian prosesnya buruk ya maka hasilnya juga buruk gitu. Ya harapannya koperasi ini selain menjadi partner dari BUMDes juga benar-benar bisa berjalan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh presiden ini benar-benar menjadi kenyataan. Dan ini kalau kemudian itu semua mekanisme dan tata caranya itu sudah dilalui dengan benar, ya kalaupun nanti misalkan valid, ya itu mungkin faktor X yang sudah tidak bisa dihindarkan ya, dan itu bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah sejak awal sudah melakukan kemufakatan jahat, ya ini yang tidak bisa ditolerir. Kira-kira demikian. Bagaimana menurut Anda?